누구면 Just come over and bite me. It's you and me in this world. 내게로 다시 와닿네. 날 구원할 거라면 Just come kiss me and bite me. It's you and me in this world. 이 어둠 속에서 light me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how are you today? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Untuk video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah keterampilan dasar konseling yang diampu oleh Ibu Anaisa MPD. Dalam video ini pula akan terdapat 4 konten pembahasan, yaitu yang pertama mengenai kelebihan apa saja yang saya miliki, yang kedua yaitu kekurangan saya dan bagaimana cara saya mengatasi, meminimalisir atau menghilangkan kekurangan yang saya miliki, yang ketiga sifat, sikap, dan kepribadian konselor apa yang ada pada diri saya, dan yang keempat yaitu keterampilan dasar konseling apa yang telah saya pelajari dari pertemuan 1 hingga sebelum UTS. Oke, untuk itu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan apa saja yang ada pada diri saya. Yang pertama yaitu senang belajar hal baru. Yang kedua teliti. 3. Tekun dan bersungguh-sungguh terhadap suatu hal. Keempat, tidak mudah menyerah. Kelima, kompetitif. Yang keenam, senang membuat to-do list. Dan yang ketujuh adalah pendengar yang baik. Lalu yang selanjutnya, konten pembahasan yang kedua yaitu mengenai kekurangan apa saja yang saya miliki dan bagaimana cara saya dalam mengatasi atau meminimalisir kekurangan yang saya miliki tersebut. Kekurangan yang pertama yaitu kritis dan perfeksionis yang berlebihan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya sudah berusaha memperbaiki diri saya agar lebih menghargai pekerjaan yang telah saya selesaikan, dan terkadang saya akan memberikan reward kepada diri saya sendiri. Kekurangan yang kedua yaitu sulit untuk mengambil keputusan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan memikirkan segala konsekuensi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masing-masing pilihan yang saya ambil. Yang selanjutnya, kekurangan yang ketiga yaitu terkadang merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang baru. Untuk meminimalisir hal tersebut, saya biasanya akan berusaha untuk lebih terbuka dengan orang lain, berusaha membangkitkan semangat untuk berinteraksi dengan sesama, dan menunjukkan kepribadian yang ramah serta menyenangkan. Dan kekurangan saya yang keempat yaitu terkadang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan untuk mengatasi hal tersebut, biasanya saya akan mencoba untuk lebih peka, menumbuhkan rasa empati dan peduli, serta menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan sesama. Nah, itu tadi mengenai kelebihan dan kekurangan saya. Selanjutnya yaitu penjelasan yang ketiga, dari kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, kemudian sifat, sikap, dan kepribadian konselor apa yang ada pada diri saya. Yang pertama yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki rasa empati. Yang ketiga, pendengar yang aktif dan baik. Yang keempat yaitu menghargai perbedaan individual. Yang kelima, sadar akan budaya dan multikultural ataupun multibudaya. Dan yang keenam yaitu objektif, rasional, dan logis. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keterampilan dasar konseling apa saja yang telah saya pelajari selama setengah semester ini. Dari ke-17 keterampilan dasar konseling yang akan saya pelajari selama 1 semester ini, ada 7 keterampilan dasar yang telah saya pelajari. Di antaranya ada yang pertama opening, yang kedua attending, yang ketiga acceptance, keempat restatement, kelima reflection of feeling, yang keenam clarification, dan yang ketujuh yaitu paraphrasing atau parafrase. Dari ketujuh keterampilan dasar yang telah saya sebutkan tadi, kemudian saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai masing-masing dari keterampilan dasar yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu opening atau pembukaan.
Opening adalah teknik untuk memulai atau membuka komunikasi dengan konseli. Opening itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu penyambutan atau sapaan, yang kedua topik netral, dan yang ketiga yaitu topik peralihan. Contoh dari penyambutan atau sapaan secara verbal yaitu hai, selamat pagi atau selamat siang, atau bisa juga dengan menjawab salam. Sedangkan non-verbalnya dapat berupa jabatan tangan, senyum dengan ceria kepada konseli, mempersilahkan konseli untuk duduk, mengiringi konseli menuju tempat duduk, dan lain-lain. Untuk topik netral, contohnya seperti menanyakan kabar dari konseli atau membicarakan topik ringan seputar kegiatan yang sering dilakukan oleh konseli pada akhir-akhir ini, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu topik peralihan. Untuk topik peralihan ini biasanya digunakan untuk memulai proses konseling. Contohnya seperti, oh iya, apa yang membuat lari? Atau bisa juga dengan, ada perlu apa kamu menemui ibu atau bapak di sini? Keterampilan dasar yang kedua yaitu ada attending. Attending adalah perilaku yang merujuk pada bagaimana konselor bertindak agar konseling merasa dirinya diterima dan dihargai sehingga akan terbina suasana kondusif dan konseli pun dapat dengan leluasa terbuka selama proses konseling. Attending ini menjadi keterampilan nonverbal yang masuk pada seluruh keterampilan dasar yang ada pada konseling. Keterampilan attending nonverbal berupa posisi tubuh yang menghadap konseli, duduk tegap atau sesekali condong ke arah konseli, memelihara kontak mata dengan konseli, mendengarkan dengan baik, penuh perhatian dan teliti, responsif terhadap penyampaian cerita-cerita dari konseli seperti penggunaan ekspresi wajah. Contohnya kayak tersenyum, menganggukkan kepala, kerutan dahi, dan lain-lain disesuaikan dengan cerita yang disampaikan oleh konseli. Keterampilan dasar yang selanjutnya yaitu acceptance atau penerimaan. Acceptance adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang disampaikan oleh konseli. Contoh verbalnya yaitu berupa ucapan oh ya, lalu, terus, atau bisa juga dengan saya memahami atau merasakan atau mengerti. Sedangkan untuk nonverbalnya itu berupa anggukan kepala, perubahan mimik atau ekspresi, dan juga memelihara kontak mata tetap terjalin dengan konseli. Keterampilan dasar yang selanjutnya yaitu restatement atau pengulangan. Restatement adalah teknik yang digunakan konselor dengan menyampaikan atau menyatakan ulang pernyataan konseli baik itu sebagian maupun keseluruhan yang dianggap penting. Hal ini dilakukan untuk menekankan bagian-bagian penting dari pernyataan konseli dan agar konseli merasa bahwa ia benar-benar diperhatikan dan didengarkan saat menyampaikan sesuatu. Perlu diperhatikan bahwa dalam pengulangan harus persis sama dengan pernyataan dari konseli, tidak boleh ditambah atau dikurangi, dan disampaikan dengan intonasi yang variatif. Contoh kasus, ada konseli datang kemudian menyampaikan, saya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, Bu. Maka respon konselor sesuai dengan teknik restatement ini yaitu sebagai berikut. Tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Keterampilan dasar yang selanjutnya yaitu yang kelima, reflection of feeling, pemantulan perasaan. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseli. Pemantulan perasaan atau emosi dalam teknik ini dapat berupa pernyataan terhadap emosi positif ataupun emosi negatif. Dan respon konselor pada teknik ini biasanya didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti agaknya, sepertinya, tampaknya, kelihatannya, rupa-rupanya, kedengarannya, dan lain-lain. Contoh kasus, ada seorang konseli datang kepada konselor, kemudian ia menyampaikan, Pak,
Padahal saya sudah bersungguh-sungguh belajar tiap mau menghadapi ujian, akan tetapi nilai yang saya dapatkan selalu rendah. Kemudian sesuai dengan teknik reflection of feeling ini, konselor menyampaikan perasaan yang tampak dari pernyataan konseli tadi. Contohnya sebagai berikut. Sepertinya kamu merasa kecewa dengan hasil nilai ujian yang kamu terima. Keterampilan dasar yang selanjutnya yang keenam yaitu clarification. Clarification atau klarifikasi adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli dengan menggunakan kata-kata baru. Hal ini dilakukan ketika konselor merasa kesulitan untuk menangkap respon dari konseli dan untuk memperjelas atau mempertegas isi dari pernyataan konseli. Dalam teknik ini, respon konselor biasanya didahului oleh kata-kata pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, singkat kata, dengan kata lain, dan sebagainya. Contoh kasus, ada seorang konseli datang kepada konselor, kemudian ia menyampaikan, mulai sekarang saya sudah gak mau untuk menyapa Raffi duluan lagi Bu, karena setiap saya menyapa duluan, pasti dia pura-pura untuk tidak mendengar. Padahal saya yakin jika dia sudah melihat saya dari kejauhan dan suara yang saya gunakan pun untuk memanggilnya sudah cukup nyaring. Kemudian respon yang konselor sampaikan berdasarkan teknik klarifikasi ini yaitu sebagai berikut. Singkat kata, sekarang kamu sudah tidak mau menyapa Raffi duluan lagi karena telah sering diacuhkan olehnya. Keterampilan dasar yang ketujuh yaitu parafrase. Parafrase adalah kata-kata yang digunakan oleh konselor untuk menyatakan kembali esensi dari pernyataan konseli. Dalam parafrase, tidak hanya sekedar menirukan kata-kata yang diucapkan oleh konseli, akan tetapi parafrase juga menyatakan kembali ucapan konseli yang mengandung pikiran-pikiran pokok. Oleh karena itulah, dalam parafrase, konselor hendaknya menggunakan pilihan kata yang tepat sehingga menekankan pokok pikiran atau ide pokok dari ungkapan konseli. Contoh kasus, ada seorang konseli datang kepada konselor, kemudian ia menyampaikan, saat di alun-alun kota kemarin, saya melihat Tasya sedang berjalan bersama temannya. Saya sempat menyapanya dan pada saat itu dia sempat menoleh. Tapi sesaat kemudian dia langsung memalingkan wajahnya dan langsung berjalan bersama temannya tanpa menegur saya balik. Sepertinya dia bersikap seperti itu saat tahu bahwa yang berdiri di samping saya adalah Kevin yang notabene-nya adalah crush dia. Begitu penyampaian dari konseli. Kemudian berdasarkan teknik parafrase ini, konselor menyampaikan pernyataan dari si konselor sebagai berikut. Jadi, kamu beranggapan kalau Tasya hanya berpura-pura tidak melihat kamu karena pada saat itu kamu sedang bersama dengan crushnya? Jadi, kurang lebih seperti itulah respon dari konselor berdasarkan pada teknik parafrase ini. Respon-respon konselor pada teknik ini biasanya didahului oleh kalimat awal. Jadi, kamu beranggapan bahwa atau bisa juga dengan nampaknya yang kamu katakan adalah atau. Jadi masalahmu adalah atau dari pembicaraan kita tadi saya menangkap bahwa dan bisa juga menggunakan kalimat awal berupa apakah yang kamu katakan adalah. Nah, itu beberapa kalimat awal yang dapat digunakan sebagai respon konselor dalam teknik parafrase ini. Nah, itu tadi penjabaran dari keempat konten pembahasan yang ada pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga kalian bisa paham ya terhadap apa yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.